Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nicholas Fernando Pratama. Eh, saya dari Prodi Hukum Keimigrasian. Saya sedang berkuliah di Universitas Gadjah Mada mengambil Magister Ilmu Hukum S2. Eh, di awal ini saya akan Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang legal opinion kebijakan Golden Visa Indonesia dengan pendekatan multidisiplin yang mencakup aspek hukum, geopolitik, ekonomi, dan keamanan nasional. Paparan ini berangkat dari satu pertanyaan utama. Apakah kebijakan Golden Visa ini benar-benar menguntungkan Indonesia atau justru membuka celah risiko strategis di masa depan? Artinya, saya tidak hanya melihat apakah kebijakan ini sah secara hukum, tetapi juga apakah kebijakan ini aman secara geopolitik, adil secara resiprokal, dan efektif secara ekonomi dalam jangka panjang. Paparan ini akan mencakup fondasi hukum, peta risiko geopolitik, hingga rekomendasi kebijakan berbasis tahap implementasi. Fondasi hukum dan kebijakan. Secara hukum, Golden Visa Indonesia memiliki dasar yang cukup kuat. Pada PP nomor 59 tahun 2021 menjadi kerangka utama dalam pengaturan visa dan izin tinggal. Sedangkan Permenkumham nomor 22 tahun 2023 mengatur secara lebih teknis terkait kriteria investor, prosedur pengajuan, serta mekanisme pengawasan. Selain itu, kebijakan ini juga harus dibaca bersama Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, serta regulasi pertahanan dan keamanan negara. Secara internasional, kebijakan ini juga harus mematuhi standar global, seperti rekomendasi finansial, Action Task Force terkait anti pencucian uang, serta konvensi internasional seperti UNCAC, UNCAC. Namun yang menjadi perhatian adalah adanya gap antara legalitas formal dan kesiapan institusional. Secara normatif sah, tetapi secara implementatif masih terdapat kelemahan, khususnya dalam sistem screening investor, pengawasan aliran dana lintas negara, serta integrasi data internasional. Hal ini berpotensi membuka celah bagi masuknya dana ilegal atau aktor berisiko tinggi. Lanjut, yaitu peta risiko geopolitik. Dalam konteks geopolitik, Golden Visa tidak bisa dilihat sebagai kebijakan imigrasi biasa, melainkan sebagai pintu eh, masuk modal global yang syarat kepentingan strategis. Pertama, terkait Tiongkok, investasi yang masuk seringkali berasal dari entitas yang memiliki keterkaitan dengan negara atau partai. Ini merupakan risiko asymmetric interdependence, di mana Indonesia menjadi bergantung secara ekonomi, tetapi tidak memiliki kontrol yang setara. Selain itu, terdapat potensi dual use intelligence, yaitu penggunaan investasi untuk kepentingan non-ekonomi seperti pengumpulan data atau pengaruh politik. Kedua, yaitu Rusia. Pasca konflik Ukraina, banyak individu dan entitas Rusia berupaya menghindari sanksi internasional. Golden Visa dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif untuk memindahkan aset atau memperoleh akses ke sistem keuangan global. Jika Indonesia tidak berhati-hati, hal ini berdampak reputasi internasional, termasuk potensi peng- pengawasan finansial, Action Task Force atau FATF. Ketiga, aspek global komplement. Indonesia perlu mengintegrasikan sistemnya dengan database seperti Office of Foreign Asset Control, daftar sanksi Uni Eropa, serta data Interpol untuk memastikan investor yang masuk benar-benar bersih. Tanpa itu, Indonesia berisiko menjadi safe haven bagi dana bermasalah. Lanjut ke defisit resiprokal. Masalah lain yang cukup krusial adalah defisit resiprokal. Dalam praktiknya, Indonesia memberikan kemudahan Golden Visa kepada warga negara terutama kepada warga negara tertentu.
Namun warga negara Indonesia tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Sebagai contoh, dengan negara Tiongkok terdapat asimetri yang tinggi. Investor relatif mudah masuk ke Indonesia tetapi WNI menghadapi pembatasan ketat. Dengan Amerika Serikat, akses seperti visa investor masih membutuhkan proses panjang dan mahal. Dengan negara Singapura, hubungan relatif lebih seimbang karena adanya jalur seperti Employment Pass dan Enterpass. Sementara dengan Uni Eropa, akses WNI masih terbatas oleh kebijakan visa Schengen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan Golden Visa Indonesia belum berbasis negosiasi strategis, melainkan masih bersifat unilateral. Prinsip conditional most favorite treatment artinya setiap pemberian Golden Visa harus dikaitkan dengan adanya manfaat timbal balik lagi bagi WNI. Penekanan ini akan mengubah Golden Visa dari sekedar kebijakan ekonomi menjadi instrumen diplomasi yang aktif dan strategis. Lanjut, lanjut di paparan ini ada matriks risiko komprehensif. Dalam matriks risiko terdapat 4 ancaman utama. Yang pertama itu pencucian uang dengan tingkat risiko kritis. Hal ini terkait dengan kemungkinan masuknya dana ilegal yang disamarkan sebagai investasi. Yang kedua yaitu ada penetrasi intelijen asing yang dapat berdampak pada sektor strategis dan teknologi energi dan infrastruktur. Ketiga yaitu ada penghindaran sanksi internasional yang dapat memicu tekanan global Indonesia. Keempat, bubble properti, khususnya daerah seperti Bali, Jakarta, dan IKN. Eh, Akibat lonjakan permintaan dari investor asing. Jika tidak dikontrol, hal ini dapat meningkatkan harga properti secara tidak wajar dan merugikan masyarakat lokal. Lanjut, ada di simulasi dampak 10 tahun. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini memiliki potensi yang cukup besar. Dalam skenario optimis, investasi dapat mencapai 8,2 miliar USD. Sedangkan dalam skenario realistis sekitar 3,5 miliar USD. Selain itu, diperkirakan dapat menciptakan 118 ribu lapangan kerja hingga 145 ribu lapangan kerja tidak langsung serta menghasilkan pendapatan pajak hingga 60 triliun. Namun penting untuk dipahami bahwa angka ini bukan jaminan, melainkan proyeksi yang sangat bergantung pada kualitas tata kelola kebijakan. Timeline implementasi PPT ini juga menunjukkan bahwa implementasi Golden Visa dirancang secara bertahap, yaitu ada tahap awal, tahap pertumbuhan, tahap konsolidasi, dan tahap kemantangan. Argumentasi kebijakan respicoral. Secara argumentasi, Golden Visa berada di antara dua kutub. Di satu sisi, ini adalah instrumen untuk menarik investasi dan memperkuat ekonomi. Namun di sisi lain terdapat risiko komersial. Oleh karena itu, pendekatan tepat adalah conditional engagement, bukan keterbukaan tanpa batas. Dalam rekomendasi jangka pendek, langkah konkret yang harus dilakukan meliputi pertama yaitu ada pembentukan komite lintas sektor yaitu imigrasi, intelijen, dan keuangan. Lanjutnya ada integrasi database global seperti OFAC dan Interpol. Lalu ada penerapan enhanced due diligence untuk investor berisiko tinggi, negosiasi bilateral dengan negara mitra, dan penerapan negara progresif untuk mencegah spekulasi properti. Untuk rekomendasi menengah dan panjang, fokusnya adalah yang pertama pengembangan RegTech untuk monitoring investor, yang kedua penguatan SDM, yang ketiga adalah evaluasi kebijakan secara berkala, lalu ada integrasi kebijakan di tingkat ASEAN, serta pengembangan Golden Visa sebagai premium investment, SAME, berbasis ESG dan SDGs. Ini akan meningkatkan kualitas bukan hanya kuantitas investasi. Ini untuk rekomendasi jangka panjangnya, tadi menengah, ini panjang. Terakhir kita ada di kesimpulan hukum. Sebagai penutup, kebijakan Golden Visa Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan potensi ekonomi yang besar. Namun, tanpa penguatan pengawasan, kebijakan ini berisiko tinggi
terhadap pencucian uang, tekanan geopolitik, dan instabilitas ekonomi. Oleh karena itu, reformasi regulasi bukan pilihan, melainkan keharusan. Indonesia harus mengambil posisi strategis eh, terbuka terhadap investasi global, tetapi dengan sistem seleksi yang kuat. Yang kuat, ketat, adaptif, dan berbasis kepentingan nasional. Dengan demikian, Golden Visa dapat menjadi instrumen yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga aman dan berkelanjutan. Terima kasih paparan dari saya, Nicholas Fernando Pratama. Eh, Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.